Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa dapat bertemu dan berjumpa kepada saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam siaran Air Kehidupan di channel GPD. Semoga Anda yang ada di sana, engkau yang menonton dan menyaksikan siaran saya atau siaran kami, engkau selalu sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan. Jangan takut dengan corona, mari kita berdoa. Sebab dengan mendengarkan firman Tuhan, corona akan pergi jauh. Haleluya. Setuju dengan saya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, Allah yang berkuasa, lebih dari semua segala penderitaan, penyakit apapun, kejahatan apa di muka bumi ini, hanya nama Yesus sajalah yang mampu dan sanggup melumpuhkannya. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, urapi telinga pendengar, urapi mulut hamba-Mu sebagai pembicara. Dan biarlah kekuatan Tuhan menjadi bagian kami. Kuasa setan iblis yang mengganggu dalam nama Yesus kami tolak. Dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja. Allah Roh Kudus bekerja. Mulai dari awal pertengahan sampai berakhir. Jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Hendak memberitakan firman Tuhan melalui siaran Air Kehidupan di channel GPD di saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penonton, pendengar pada siaran channel GPD di acara Air Kehidupan di siang hari ini atau di saat ini. Episode kali ini saya akan khotbah akhir tahun, yaitu tema yang diberikan oleh istri kekasih saya, yaitu Immanuel. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Setuju dengan saya, percaya dengan saya, atau percaya dengan firman Tuhan? Mari kita sama-sama katakan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Puji Tuhan. Kalau di khotbah saya yang lalu, manusia yang berasal dari Allah adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sederhana. Manusia Allah berarti manusia yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berarti yang tidak mendengar dan tidak melakukan berarti bukan manusia Allah. Dan hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara tentang manifestasi Immanuel. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Allah beserta saya, Allah beserta para penonton, pendengar semua, dan beserta semua orang percaya di muka bumi ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita baca ayatnya. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Injil Matius 1 ayat 23. Saudara yang ada di rumah yang sedang membuka Alkitab saudara, mari kita baca. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan. Referensi Immanuel ini di dalam Alkitab di buku lain, yaitu di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Kita bisa menemukannya. Supaya lengkap, saya mengajak Bapak Ibu saudara untuk kita mencari referensi lain dari Immanuel ini. Apakah Immanuel ini hanya ada di Perjanjian Baru? Atau Immanuel yang artinya Allah beserta kita ini hanya ada di Perjanjian Baru? Mari kita buktikan dulu kepada referensi pendukung lain di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan kepada saudara-saudara sekalian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini adalah suara nubuatan tentang Immanuel itu sendiri. Nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dan nubuatan itu tergenapi. Ya dan amin. Alfa Omega. Dialah Allah yang awal dan akhir. Puji Tuhan. Segala sesuatu yang terkandung dalam Alkitab tidak ada tulisan rekayasa, tetapi sebelum dan sesudah semua kejadian
semua yang terjadi telah didahului dengan nubuatan-nubuatan para pendahulu, para pemberita kebenaran, Injil kebenaran. Mereka telah mendahulukan itu. Jadi Immanuel, Allah beserta kita, telah dilakukan, dibuatkan oleh kitab Yesaya ini. Puji Tuhan. Lalu di ayat yang lain, Yesaya pasal 7, ulangi pasal 8 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher. Dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Lengkaplah sudah apa yang ditulis nubuatan ini. Dan Immanuel itu sudah ada. Sebelum perjanjian baru Yesus hadir, Immanuel telah ditulis. Allah beserta kita. Mari kita bahas mengapa begitu penting Allah Immanuel ini dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang pertama, hanya untuk engkau dan saya, penonton, pendengar, di mana saja engkau berada di seluruh dunia ini, hanya untuk engkau dan saya Allah Immanuel itu hadir. Dia hadir dalam kehidupan saya dan saudara di tengah kehidupan dunia ini. Untuk apa? Untuk supaya senantiasa kita menjadi orang-orang yang berani. Dan fakta ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Karena Immanuel dibuatkan dan Yesus lahir, Yesus hadir. Dialah Allah Immanuel itu. Dia membuat kita menjadi orang-orang yang berani. Berani dalam menghadapi segala tantangan kehidupan kita di dunia ini. Untuk membuktikan itu, mari kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah, Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-23. 23 sampai 30. Keseluruhan ayat ini ada banyak, namun saya akan membacakan sampai dengan 30. Simson mati. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembilan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuja Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merakul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidup. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, pendengar dan penonton Akhir Kehidupan channel GPDI, sungguh luar biasa cerita atau kisah ini, di mana seorang Simson yang adalah seorang nasir Allah, oleh karena atas izin Allah, dia harus bertindak gegabah untuk mengambil seorang wanita Filistin menjadi istrinya, yang notabene menurut adat Yahudi itu tidak boleh, dan sudah disampaikan oleh kedua ayah ibunya untuk hal itu tidak boleh terjadi. Tetapi atas seizin Allah, ini yang saya sebut dengan Allah beserta kita dalam menghadapi segala tantangan kehidupan. Tantangan kehidupan orang-orang percaya, Dia selalu menyertai.
Dalam keadaan yang salah, Simson telah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi apa yang terjadi? Di detik-detik terakhir, pada waktu raja-raja Filistin dan umat Filistin itu berkumpul di sebuah gedung yang besar itu, lalu dia membungkuk dan meraba kedua tiang itu. Dia diizinkan untuk melawat. Dan pada saat itu dia memegang kedua tiang. Lalu dia berkata, untuk kali ini dia minta kepada Tuhan, ya Tuhan, untuk kali ini berikanlah kekuatan kepadaku, supaya aku dapat membunuh dan membinasakan bangsa ini. Dan apakah jawabnya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan? Benar-benar Allah menyertai kita. Dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah menyertai Simson dan hal itu terjadi. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat dengan rinci dan jelas bahwa Simson membunuh orang pada waktu dia hidup kurang sedikit. Lebih banyak dia membunuh pada waktu matinya. Haleluya. Ini membuktikan dalam tantangan kehidupan engkau dan saya sebagai orang percaya, jangan pernah takut. Katakan dan panggil dia. Berseru kepada dia. Yesus namanya. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai engkau dan saya. Jangan gentar dan kecut tawar hatimu. Hari ini engkau berdoa tidak dijawab. Jangan kecut, jangan lemah, jangan malas, jangan bimbang dan ragu. Seminggu, sebulan, setahun, jangan pernah ragu. Sebab Abraham telah mencatat sebuah rekor terbaru yang dari zaman ke masa atau dari zaman ke zaman, masa ke masa tidak pernah usang. Usianya sudah 90 sampai 100 dan waktu itu Sarah sudah mati haid. Tapi kepada janji Allah dia tidak pernah goyah. Ini yang harus saudara pegang, sebab dia Allah Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Dalam tantangan pelayanan kehidupan engkau dan saya, yakin dan percaya bahwa dia Allah Immanuel selalu ada bersama saya dan saudara. Di dalam Roma 8, referensi lain lagi saya mengajak saudara, Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Saudaraku yang kekasih, mari kita baca firman Tuhan. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Hari ini, Immanuel itu adalah bagian kita. Dia ada bersama kita. Rasul Paulus menulis, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Tapi hari ini kalau engkau merasa bahwa Allah tidak menolong engkau, itulah kesalahanmu. Engkau sendiri yang menjauhkan. Engkau sendirilah yang menganggap Allah itu tidak ada. Immanuel itu tidak ada. Hari ini Allah Immanuel itu menyertai engkau. Pemirsa, penonton, pendengar. Di mana saja engkau berada bersama saya. Dan orang-orang percaya di dunia ini. Mari kita percayai bahwa dia Immanuel, Allah yang menyertai engkau dan saya. Haleluya. Fakta yang berikut dalam tantangan pelayanan. Dalam kehidupan seorang Simson. Dan selanjutnya dalam pelayanan. Kisah 4 ayat 1 sampai 13. Dalam kisah 1. Kisah para Rasul pasal 1. Ulangi pasal 4. Ayat 1 sampai 11. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Saya akan bacakan kepada saudara. Perhatikan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa,
Karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Sungguh dahsyat dan luar biasa dalam tantangan pelayananmu. Mungkin dalam khotbahmu engkau ditantang. Sebab hari-hari ini populer, di mana di program-program YouTube orang-orang Kristen mulai ditantang kebenaran Alkitab dan pengajaran. Saudaraku, pendengar yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan gentar bahwa Dia Allah Immanuel menyertai engkau. Dia menyertai orang-orang percaya dahulu kala dan hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Milikilah mental dan iman Immanuel yang selalu bersama engkau dan saya. Jangan gentar dalam pelayananmu. Kobarkan api penginjilan terus tentang keselamatan Tuhan, pelayanan pekabaran Injil sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Yang berikut di dalam Kisah pasal 7 dalam tantangan pelayananmu, dalam Kisah 7 ayat 58 dan 59. Mari kita buka di dalam Kisah 7 ayat 58 dan 59. Kisah 7 ayat 58 dan 59. Kisah 7 ayat 58 dan 59. Demikianlah firman Tuhan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bahkan sampai mati sekalipun, corona sekalipun, darah tinggi sekalipun, penyakit apapun sekalipun, jangan pernah engkau memperkatakan bahwa Allah tidak bersama engkau. Yakin dan percaya, lakukan kebenaran firman Tuhan dalam pelayananmu. Penderitaan kulit badani ini, yaitu semasa kita hidup di dunia sementara ini, bahwa sesungguhnya hakikatnya engkau dan saya, pemirsa, penonton, pendengar siaran air kehidupan di channel GPD yang diberkati oleh Tuhan, engkau dan saya adalah orang-orang milik surga yang sementara tinggal mendiami dunia sementara di dunia ini. Sebabnya mari kita tetap memperkatakan, dalam tantangan pelayanan sekalipun, kita tetap mengatakan, Dia Immanuel, Allah yang selalu melayani atau beserta dengan kita. Yang terakhir, fakta bahwa Dia Immanuel selalu beserta kita. Dia membuat kita menjadi berani untuk berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Buka di dalam Mazmur 108 ayat 14. Haleluya, 108 ayat 14, Kejadian 6 ayat 14. Puji Tuhan. Kita buka dulu Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Saya bacakan kepada saudara. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam untuk menyiapkan sebuah keselamatan. Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Dalam mengarungi dan menjalani kehidupan saya dan saudara, mari kita berani memperkatakan firman dan melakukan firman. Nuh pada waktu diperintahkan Allah di tengah hutan, sesuatu yang nonsens, sesuatu yang mustahil, tapi dia membuat, Dia Immanuel yang menggerakkan hati Nuh, sehingga Nuh berani berkarya bagi Tuhan. Jika engkau percaya, katakan amin. Haleluya, luar biasa. Bersama engkau dan saya dan orang percaya, simpanlah firman. Dia Immanuel ada bersama saya dan saudara. Dia akan membuat saudara menjadi berani untuk berkarya, berkata dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Fakta yang lain lagi adalah Kejadian pasal 7 ayat 1. Kejadian pasal 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Kalau Allah Immanuel itu ada bersama engkau dan saya, kebenaran itu akan muncul. Kebenaran itu akan menjadi bagian saya dan saudara. Mengapa dikatakan, wow,
Manusia kita adalah manusia lemah, manusia lengah, syarat dengan kesalahan dan kekurangan. Tapi kalau Dia Allah Immanuel ada dalam engkau dan saya, kebenaran itu akan muncul. Dan kebenaran itu datang dari Yesus sendiri. Dan Yesus akan membenarkan engkau dan saya. Nuh dibenarkan karena percaya akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berani berkarya bagi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia bersama istri anak-anaknya masuk ke dalam bahtera dan mereka tercatat orang-orang yang diselamatkan hanya 8 jiwa. Luar biasa. Dahsyat firman Allah buat saya dan saudara. Yang terakhir, Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 108 ayat 14. Mazmur 108 ayat yang ke-14. Ulangi. Mazmur 108 ayat yang ke-13. Ulangi ke-14. Mazmur 108 ayat 14. Saya bacakan kepada saudara. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kita sendiri tidak akan mengalami apa-apa tanpa Dia Immanuel. Itu sebabnya selalu katakan, Immanuel, Dia Allah menyertaiku. Jika engkau percaya terus menerus, Dia akan melakukan hal-hal yang spektakuler, luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir sekali, bahwa fakta bahwa Dia Immanuel. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita menang dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan Tuhan Immanuel kita. Allah kita Immanuel itu menyertai saya dan saudara. Maka fakta yang terakhir, fakta yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita menjadi orang-orang yang rendah hati, bukan sombong, mempamer-pamerkan harta kekayaan kita, menyombongkan diri, tapi Dia mendidik kita. Inilah faktanya. Bukan di dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-6 dan 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Inilah fakta Immanuel mengajarkan kepada saya dan saudara untuk tidak sombong, tapi menjadi orang-orang yang rendah hati. Dia Allah yang maha mulia, maha kuasa, maha kudus, tapi Dia rela membuat dirinya menjadi hina, bahkan sampai lahir di kandang yang hina. Tempat tidurnya adalah palungan, tempat makannya kambing dan domba. Saudaraku yang kekasih, tidak ada yang dibanggakan dalam dirimu dan diriku. Banggakanlah Yesus, Dia Allah Immanuel, yang selalu menyertai saya dan saudara. Ada banyak fakta-fakta lain. Dia memilih Yusuf sebagai seorang ayah, adalah seorang tukang kayu. Dia memilih keluarga tukang kayu, keluarga miskin, keluarga sederhana. Dialah Allah yang dahsyat. Dia rela menghampakan dirinya supaya kita menerima kemuliaan itu. Dia Immanuel, Allah yang tidak terbantahkan. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Ada masih banyak referensi ayat Alkitab yang perlu saya sampaikan kepada saudara, tapi melalui channel GPDI di akhir kehidupan ini, biarlah kiranya episode kali ini, saya percaya saudara dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, bahwa fakta Immanuel menyertai kita. Dia membuat kita semakin hari semakin rendah hati, semakin dipakai Tuhan, dan memiliki kemuliaan yang datang dari Dia sendiri, yaitu Yesus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya hari ini dan seterusnya bersama channel GPDI di siaran air kehidupan, saudara tetap menonton dan menyaksikan, saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Immanuel, Allah yang menyertai orang percaya di dahulu kala, bahkan di hari ini dan hari depan. Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah berubah. Tanamkanlah firman-Mu bagi semua umat-Mu, pendengar dan penonton, bahkan hamba-Mu sebagai pemberita. Ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami dan berkati kami, sebab kami manusia lemah. Ketika Immanuel ada dalam kehidupan kami, maka kami menjadi orang yang kokoh, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang perkasa dalam Engkau sendiri ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan Engkau, untuk senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu, dan banyak orang dilawat dan diberkati. Hamba berdoa untuk pemirsa, penonton dan pendengar channel GPDI Air Kehidupan.
Yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang kau tarik, panggil dan selamatkan mereka. Bawalah mereka dalam genggaman tangan kuasa-Mu yang dahsyat, tangan-Mu yang penuh kasih dan lembut itu, supaya umat-Mu diselamatkan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk kru Air Kehidupan di channel GPD ini. Tuhan berkati rumah tangga pribadi, usaha mata pencarian pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan memberkati, beri kuat sehat bagi semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur atas berkat firman Tuhan yang kami sampaikan di saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode yang berikut.